Teman-teman, selamat bertemu kembali dengan Bu Suci di sini untuk materi berikutnya, yaitu sistem periodik unsur. Kemarin kita telah menjelaskan tentang perkembangan sistem periodik unsur. Nah, sekarang kita mau menentukan letak atau golongan dan periode pada sistem periodik unsur. Nah, sekarang kita mau masuk pada menentukan golongan. Golongan itu bisa ditunjukkan oleh yang namanya elektron valensi. Apa elektron valensi? Elektron valensi itu adalah elektron yang terdapat pada kulit terluar. Itu menunjukkan golongannya. Ya, coba menentukan adanya elektron valensi. Elektron valensi adalah elektron pada kulit terluar. Di sini ada yang namanya utama, dikatakan dengan golongan A, dan ada yang transisi, ini adalah golongan B. Untuk golongan A atau utama, itu yang terluarnya bisa dari orbital atau terluarnya itu S, atau S dan P dalam satu kulit yang sama. Nah, sedangkan untuk transisi maka nanti adalah NS2 dan D. Transisi dimulai pada periode keempat, maka nanti adalah 4S2 dan 3D sekian. Gitu ya. Untuk aturannya begini, untuk yang D, jika S tambah D jumlahnya 3, 4, 5, 6, 7, maka nanti golongannya sesuai sampai golongannya itu. Tetapi kalau untuk S tambah D itu golongannya atau jumlah elektronnya adalah 8, 9, 10, itu termasuk golongan 8B. Sedangkan jika S tambah D-nya jumlahnya 11, itu adalah golongan 1B. Jika S tambah D jumlahnya 12 adalah golongan 2B. Nah, untuk periode itu menunjukkan adanya jumlah kulitnya. Jadi jumlah pada kulit yang terluarnya itu adalah menunjukkan periode. Sehingga kita mau berlatih bagaimana menentukan golongan dalam sistem periodik unsur, baik golongan A maupun B. Kita lihat sama-sama. Contoh pertama, semua diawali dengan konfigurasi elektron. Ya. 7 kita konfigurasi berarti adalah 1S2, 2S2, 2P, sisanya berapa ini? 3. Nah, karena kulit terluar, ini adalah kulit pertama, ini adalah kulit kedua, berarti pada kulit yang sama terdapat pada orbital S atau subkulit S dan P. Maka untuk menentukan golongannya adalah S dan P, ini adalah termasuk golongan A. Kita tulis dulu A, golongan A. Kemudian S tambah P dijumlahkan. S-nya ada 2, P-nya ada 3. Maka 2 tambah 3 adalah 5. Kita menuliskannya pakai Romawi. Jadi ini adalah golongan 5A. Gitu. Berikutnya, periode ditentukan oleh jumlah kulitnya. Ini kulit pertama, ini kulit kedua. Maka ini adalah periodenya periode 2. Ini golongan, ini periode. Golongannya adalah A karena terluarnya S tambah P. 5 itu terdiri dari 2 dan 3 karena pada orbital S dan P. Nah, berikutnya contoh kedua. Untuk X nomor atom 20. Kita konfigurasi 1S2, 2S2, 2P6, selanjutnya masuk ke 3
S2, kemudian 3P6-nya masuk, berarti ada berapa elektron? 18 elektron masuk ke 4S2. Bagaimana menentukan golongan dan periodenya? Lihat. Ini kulit pertama, ini kulit kedua, ini kulit ketiga, ini kulit keempat. Golongan ditentukan pada elektron valensi, yaitu elektron elektron pada kulit terluar. Maka kulit terluarnya ini elektronnya terletak pada S. Maka kita tentukan dulu, ini adalah golongannya adalah A, karena S. Karena pada kulitnya 4S2 ada S-nya 2, maka ini adalah golongannya 2A. Ini tidak dijumlahkan karena kulitnya beda. Dijumlahkan S dan P itu kalau jika pada kulit yang sama. Betul? Periode sekarang. Menentukan jumlah kulit 1, 2, 3, 4. Adalah periode keempat karena jumlah kulitnya 4. Maka ini periodenya adalah 4. Nah, ini untuk golongan A. Untuk golongan B, kita juga bisa meringkas seperti yang tadi sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya ya. 21 yang paling dekat adalah argon. Argon nomor atomnya 18. Bisa kita tuliskan begini. Argon ini 4S2 dan 3D, sisanya berapa? Ini 18, 20, ini 3D1. Nah, karena elektron yang terluar itu terletak pada subkulit S tambah D, maka ini yang dinamakan dengan golongan B atau golongan transisi. Kita tuliskan dulu B. Nah, S tambah D-nya kita jumlahkan S tambah D-nya. Berapa S tambah D-nya? S-nya 2, D-nya 1, jumlahnya 3. Jadi kalau 3 tadi golongannya adalah 3B. 3 berasal dari S isinya 2, D isinya 1, berarti S tambah D. Ada 3, berarti 3. B, karena kulit luarnya tadi 4 dan 3. Ya, berarti S tambah D, berarti dia transisi B. Untuk periodenya bagaimana? Periodenya, ini termasuk kulit ketiga, ini termasuk kulit keempat. Maka ini terletak pada kulit keempat. Sehingga X dengan nomor atom 21 itu terletak pada golongan 3B dan periodenya 4. Semua transisi mulainya pada periode keempat. Berikutnya, contoh X nomor atom 26. Kita konfigurasi menggunakan AR 18 masuk ke 4S2 masuk ke 3D, berapa sisanya? 6. Ini 18, 26. Nah, kalau 6, maka kita tentukan dengan cara yang sama. S tambah D, berarti dia transisi. Kalau transisi berarti golongannya B. S-nya ada 2 elektron, D-nya ada 6 elektron. Kalau kita jumlahkan sama dengan 8. Kalau 8 berarti sama dengan golongan 8B. Ini golongan 8B. 8B, periodenya berapa? Ini kulit ketiga, ini kulit keempat. Berarti periodenya 4. Periodenya 4. Nah, ini ada 2 dari golongan A, 2 dari golongan B. Sekarang bagaimana kalau kita nomor atomnya sampai 35? Ini bagaimana menentukan golongan periodenya? Kita coba ya. Kalau 35 kita pakai AR. 18, maka masuk ke 4S2 20, masuk ke 3D 10,
Berarti jumlah elektronnya menjadi 18 tambah 2, 20 tambah 10, 30. Masih ada 5 elektron. Dia akan masuk pada subkulit 4P menurut Aufbau. Maka ini adalah 4P, sisanya berapa? 5. Nah, untuk menentukan golongan periodenya, kita hanya ada pola S dan S tambah P untuk golongan A, untuk golongan transisi S tambah D. Maka ini yang dijumlah adalah bukan D dan P, kita tidak ada pola untuk menjumlahkan D dan P, tetapi ini adalah kulit keempat. Ini kulit ketiganya, misalkan mau dituliskan 3D10, 4S2, 4P5 boleh, tapi cara mengisinya tetap melalui Aufbau ya. Jadi ini adalah pada kulit keempat ada S tambah P. Maka kalau ada S tambah P, ini adalah golongan A. Golongan A. S-nya ada 2 elektron, P-nya ada 5 elektron. Jumlahnya 7. Kalau 7 berarti sama dengan 7A. Periodenya berapa? Kulitnya adalah 4. Makanya adalah pada periode keempat. Jadi yang dijumlahkan bukan DP tetapi S dan P karena pada kulit yang sama. Nah, demikian yang saya jelaskan untuk menentukan golongan dan periode adalah sebagai berikut. Semoga dapat dipahami dengan baik, bermanfaat, dan kalian dapat mengerjakan soal-soal latihan yang Ibu berikan. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Selamat belajar.